Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang seorang Roni si narapidana Nusa Kambangan. Dan singkatnya cerita dipersingkat, si Roni ini berada dalam gedung tua dan melakukan transaksi jual beli narkoba kepada pelanggannya. Dan sudah bertahun-tahun si Roni ini melakukan pekerjaan sebagai jual beli narkoba. Dan si Roni ini tinggal di sebuah kosan yang terpencil dan dia ini hidup sendirian karena istrinya sudah diceraikan. Suatu hari, nasib baik tidak selalu berpihak kepada Roni. Dia ini tidak tahu bahwa polisi sudah berhari-hari mengintainya. Dan kamar yang ia tempati sudah terkepung semuanya oleh pihak polisi. Di saat tengah malam, saat ia tertidur lelap di kamar kosannya itu, saat itu pula polisi langsung mendobrak pintu kamar si Roni. Lalu, 3 orang polisi itu menodongkan pistol kepada si Roni. Seketika itu pula, dia tidak berdaya dan menyerahkan diri kepada polisi, sehingga polisi membawanya untuk diadili. Lalu, si Roni ini diseret ke meja hijau dan diberi hukuman mati. Setelah 1 bulan ditahan di ibu kota, Roni pun harus dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk menjalani sisa hidupnya, dan dia pun akan dieksekusi di tempat itu pula. Di saat dia tertidur lelap, dia pun dibawa ke dalam mobil untuk berangkat ke Nusa Kambangan. Kapal pun berjalan perlahan meninggalkan Wijayapura. Saat dalam perjalanan, Roni mengalihkan pandangan ke lampu perkotaan yang ia tinggalkan. Namun, hal tak terduga terjadi kepada dirinya. Si Roni ini melihat sebuah kapal tanpa penerang menghampirinya, dan lebih mengejutkannya lagi, ada sosok tanpa kepala di kapal itu. Roni pun sontak terkejut dan merasa ketakutan. Dan si Roni pun berteriak kepada petugas, Pak, itu ada setan, Pak." Tetapi pas petugas melihat dan mengecek ke tempat yang Roni tunjukkan, roh itu dan kapal tersebut ternyata tidak ada di pandangan mereka. Roni pun sontak semakin ketakutan. Memang benar kata orang-orang bahwa pulau ini memang benar banyak setannya. Dan malam pun semakin larut, si Roni ini tiba di tempat yang ia tuju, yaitu di tempat Nusa Kambangan. Dan tepatnya di Lapas Batu untuk sebuah narapidana, yaitu kelas kakap. Setibanya di sana, Roni disambut 2 orang berbadan kekar. Si Roni ini tidak menyangka bahwa dirinya akan berakhir hidup di sana. Dan keamanan di sana pun dijaga 24 jam dengan ketat, apalagi banyak penembak-penembak jitu yang siap menembak siapa saja yang berani kabur dari lapas tersebut. Penjagaan tak hanya di situ saja, lampu tembak terpancar di sudut-sudut tempat malam hari. Dengan pengamanan seketat itu, mustahil bagi si Roni untuk bisa kabur dari lapas tersebut. Singkatnya cerita dipersingkat, si Roni ini dimasukkan ke dalam sel nomor 11. Dan dia ini hanya sendirian di dalam sel tersebut. Karena di setiap sel hanya ada 1 orang yang akan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Dinding sel si Roni ini terlihat tua dan pudar. Ada bekas air hujan yang merembes pada dinding tersebut sehingga kalau disentuh akan terasa basah di telapak kaki si Roni. Di saat tengah malam, seketika ia teringat pada anak dan istrinya yang sudah ia ceraikan 5 tahun yang lalu. Dan si Roni ini merasa bersalah karena telah menelantarkan anak dan istrinya. Dan sampai sekarang si Roni ini belum tahu entah di mana anak dan istrinya berada karena sudah lama tidak menghubungi mereka. Si Roni ini merasa bersedih dan dia tidak ingin mati di sana. Saat tengah malam, si Roni ini memikirkan cara agar bagaimana caranya bisa kabur dari tempat tersebut untuk bisa melarikan diri dan dia ini tidak ingin mati di hadapan mereka. Saat tengah malam itu, tiba-tiba ada setetes darah jatuh pada rambutnya. Dan dia pun terkejut. Dan ketika dia mencoba menengok ke atas atap dinding sel tersebut, tidak ada apa-apa. Dan seketika itu Roni pun sontak semakin merasa ketakutan. Seiring berjalannya waktu, si Roni ini semakin merasa heran karena mengapa di selnya itu selalu meneteskan darah dari atap ruangan tersebut. Saat pagi pun tiba, si Roni ini ingin menanyakan hal tersebut kepada penjaga lapas, yaitu yang bernama Pak Rojak.
Namun, jawaban Pak Rojak itu tidaklah memuaskan bagi si Roni ini. Saat malam lain berganti, si Roni ini kembali memikirkan cara agar bisa kabur dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba sosok wanita berbaju merah muncul di hadapannya. Dan saat itu ya guys, si Roni ini benar-benar merasa ketakutan atas kejadian tersebut. Setiap jam 7 pagi, semua tahanan melakukan senam pagi, berolahraga, dan setelah itu dilanjutkan kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan halaman, selokan, dan koridor penjara. Dan kebetulannya si Roni ini diberikan tugas sebagai mengepel koridor penjara atau membersihkan ruangan di sekitaran penjara itu. Seketika itu dia melaksanakan yang ditugaskan yaitu mengepel dan membersihkan ruangan tersebut. Namun hal tak terduga terjadi pada si Roni ini. Alat yang ia pakai atau pelan untuk membersihkan koridor penjara itu, saat itu empelan yang dia pakai patah dan besi kecil perekat empelan itu terlepas. Nah, dan disitulah ide si Roni ini muncul bagaimana agar bisa kabur menggunakan satu lempengan besi kecil yang akan ia gunakan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan lempengan besi kecil kisaran sejengkal orang dewasa itu bisa ia gunakan untuk mengeruk dinding tembok yang sudah rapuh. Diam-diam, si Roni ini menyimpan lempengan besi tersebut di perutnya. Singkatnya cerita dipersingkat, setiap malam si Roni ini menggeruk dinding dengan besi kecil tadi. Dan Roni yakin dengan waktu 2 bulan saja, pasti dinding tersebut akan bisa dijebol oleh besi tersebut. Jadi perlahan-lahan setiap malam ia menggeruk-geruk tembok tersebut menggunakan besi tadi. Dan setiap ia melakukannya, ia akan menutup langsung dengan menggunakan tisu dan odol. Agar ketika ada petugas yang memeriksa ke ruangan tersebut, warnanya akan samar. Seperti dinding yang memang warna cat tersebut hampir menyerupai dengan tisu. Dan benar saja, dalam waktu kurang dari 2 bulan, si Roni ini berhasil menjebol dinding tersebut. Dan si Roni ini hanya tinggal memikirkan waktu yang pas untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Keesokan harinya, dia mengamati bagian belakang penjara itu, melihat situasi tersebut ada 2 lampu tembak dan penjagaan memang 24 jam yang sangat ketat dilakukan oleh para penjaga lapas tersebut. Dan nyaris tidak ada satupun celah untuk si Roni ini untuk bisa kabur dari Nusa Kambangan tersebut. Namun, kesempatan baik untuk bisa kabur pada si Roni ini yaitu bagaimana ada dinding atau satu dinding yang memang lekukannya itu bisa untuk melakukan persembunyian si Roni. Saat ketika petugas memancarkan lampu tembak, maka ia akan bersembunyi di dinding tersebut. Peralatan lain yang harus dia siapkan adalah bantal guling, tali, dan pengikat. Bantal guling akan ia gunakan untuk mengelabui petugas saat akan melarikan diri. Dan tali itu akan dia gunakan untuk memanjat dinding yang menjulang tinggi. Saat malam pun tiba, si Roni selimuti bantal guling untuk mengelabui petugas. Dan saat itu Roni berhasil keluar dari ruang sel. Dan saat lampu tembak terpancar, dia sudah berada di tempat yang ia inginkan. Lalu si Roni pun bergegas dan dia memastikan tali itu kuat atau tidak. Setelah itu si Roni ini berhasil memanjat dinding dengan secepat kilat dan menjauh dari lapas tersebut. Dan saat itu si Roni ini berlari sekencang-kencangnya terpontang-panting dan dia berada di semak-semak hutan tersebut. Dan entah kemana arahnya, dia ini yang terpenting bisa jauh dari lapas tersebut. Setelah waktu 30 menit kabur, bunyi bel dari lapas terdengar sangat nyaring. Petugas menyadari bahwa si Roni ini melarikan diri dari lapas. Ayo gerak cepat, suruh ketua lapas pada anak buahnya. Telusuri semua hutan dan tangkap dia secepat mungkin. Dia benar-benar marah karena ada narapidana yang berhasil kabur. Dan kejadian itu terjadi saat 1 bulan lagi Roni akan dieksekusi mati. Dan malam itu juga para petugas dengan membawa senjata laras panjang siap menembak Roni dan membawa ke tiang kematian. 2 hari berlalu, si Roni ini belum juga ditemukan oleh petugas dan masih berkeliaran di hutan Nusa Kambangan. Kondisi tubuhnya semakin melemah dan hanya biji-bijian kopi yang bisa ia makan. Tujuannya, si Roni ini adalah pantai yang akan dia seberangi dengan menggunakan sebuah rakit untuk bisa keluar dari pulau Nusa Kambangan itu. Tapi sampai saat ini juga si Roni belum bisa menemukan pantai.
dengan tubuh yang lemas dan mata sayup memandangi langit yang cerah. Dia ini sudah pasrah dan siap mati di sini daripada mati di tangan mereka. Namun seketika terdengar suara langkah seseorang yang mendekat, dan suara itu semakin terdengar saat dedaunan kering terinjak oleh kaki seseorang. Rasanya ingin sekali pergi dari tempat itu, tetapi si Roni ini sudah tidak berdaya lagi. Langkah pun semakin mendekat. Dan ternyata yang datang itu adalah seorang nenek tua. Dan saat itu juga si nenek langsung membaca tulisan yang ada di baju si Roni tersebut. Seketika itu si nenek sontak terkejut karena saat mengetahui ternyata si Roni ini adalah seorang tahanan Nusa Kambangan. Mungkin si nenek ini tidak ingin ada masalah dengan para petugas Nusa Kambangan sehingga si nenek ini langsung menjauh dari tempat si Roni tersebut. Mata si Roni berkedip-kedip dan perutnya terasa sangat lapar sekali. Namun lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada si Roni. Seketika ada sebuah kelinci yang meloncat-loncat dan hinggap tepat di atas perutnya. Si Roni ini langsung bergegas menangkap kelinci itu untuk bisa dimakan. Malam pun tiba, si Roni ini bersandar di bawah pohon saat perutnya sudah merasa kenyang setelah memakan kelinci tadi. Seketika itu, suara bergemuruh terdengar di telinga si Roni, dan dia mengira bahwa itu adalah suara petugas lapas yang mencarinya. Dan dia langsung bergegas mencari asal mula suara itu untuk bisa mengetahui itu suara dari mana. Saat ia mencoba menyelidiki, ternyata suara itu bukanlah dari seorang petugas lapas, melainkan suara dari keramaian pasar malam. Sebenarnya, si Roni ini merasa sangat ketakutan. Dia berpikir saja kerumunan itu adalah hantu. Tapi di sisi lain, mungkin saja pulau ini memang sudah banyak penduduknya. Si Roni pun bergegas membuka dan membalikan bajunya agar tidak ketahuan warga. Saat dia mencoba masuk ke pasar malam tersebut, dia bertanya kepada salah satu penjaga kedai, "Pak, apakah ada perkampungan di sini?" "Oh," kata bapak itu nak sebelah kanan ada perkampungan." Di saat itu, si Roni pun semakin yakin bahwa orang di sana bukanlah hantu. Singkatnya cerita dipersingkat, si Roni ini masuk ke perkampungan warga dan di sana sangatlah sepi. Roni mengira mungkin saja karena ada pasar malam. Saat ia bingung mau kemana, tiba-tiba ada seseorang wanita mengenakan baju putih menghampirinya.